Saya mencoba memanfaatkan sisa waktu. Hari ini tanggal 4 merupakan hari yang ke-70. Ya. Saya diberikan amanah untuk menjadi PJS Bupati di Ogan Ilir. Sedangkan besok hari Sabtu itu pas jatuh tanggal 71-nya saya itu besok hari Sabtu, jadi tidak ada aktivitas. Makanya saya mencoba memanfaatkan hari terakhir ini untuk bertemu dengan para ASN yang ada di Ogan Ilir, khususnya di lingkungan OPD masing-masing. Tujuan saya adalah pertama, saya ingin tetap menjaga silaturahim dengan mereka. Kemudian yang kedua, saya berpamitan karena saya pikir memang lebih baik saya mengunjungi mereka. Jadi secara langsung, mungkin kalau saya memanggil paling yang datang paling kepala-kepalanya saja, sedangkan pegawainya tidak ketemu dengan saya. Jadi lebih praktis saya mendatangi sekaligus pemamitan dan mohon maaf kepada seluruh ASN Ogan Ilir. Mungkin selama saya menjabat sebagai PJS Bupati Ogan Ilir, ada hal-hal yang tanpa saya sadari, tanpa sengaja mungkin membuat tidak nyaman, baik itu dalam tutur kata, berbahasa, apapun tindakan-tindakan juga yang saya lakukan yang membuat mereka tidak nyaman. Untuk itu saya minta maaf kepada mereka. Dan juga mungkin selama saya berada di sini ada satu atau dua orang yang memberikan ide atau mungkin mengajak saya bercanda ria atau mungkin memberikan air minum, saya mengajak mereka untuk meminta supaya mereka mengikhlaskan itu semua. Jadi kita tidak tahu kan, mungkin kita sempat minum air putih atau dia mengasih, atau mungkin kita datang disuguhkan minuman. Ya kalau tidak ikhlas kan tidak mardoti lah. Artinya tidak menjadi hal yang positif atau mungkin jadi energi positif buat saya. Makanya saya harus sampaikan itu, dan ya saya pamit kepada mereka dan tetap saya mengajak mereka tetap semangat untuk melaksanakan tugas sebagai ASN. Kemudian tadi tetap mereka netralitas supaya mereka tetap menjaga itu. Kemudian juga ya saya berharap mereka betul-betul semangat dan membantu Bupati siapapun nanti yang terpilih untuk membangun Ogan Ilir. Apa kesan kita selama menjadi PJS ini bagaimana Pak? Dan tentu Bapak sudah keliling 16 desa, 16 kecamatan. Alhamdulillah saya berbahagia ya, bersyukur dengan adanya saya diberikan amanah sebagai PJS Bupati. Paling tidak saya memiliki kesempatan untuk berkunjung dan menjumpai masyarakat Ogan Ilir yang berada pada 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan. Dan alhamdulillah kesan saya, semua masyarakat yang saya temui dengan berbagai macam adat istiadatnya dan budaya, mereka welcome dengan saya, dan ini pun menjadi masukan buat saya bahwa Ogan Ilir ternyata memiliki banyak potensi, baik potensi alam maupun potensi budayanya. Dan saya kebetulan di provinsi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, potensi-potensi ini menjadi semacam pemikiran dan PR bagi saya untuk berbuat lebih banyak. Ya, mudah-mudahan saya nanti akan coba bangun kolaborasi, membangun komunikasi dengan pemerintah Ogan Ilir supaya saya bisa membantu, walaupun hanya mungkin seujung kuku, paling tidak saya bisa membantu pengembangan Ogan Ilir ke depan. Artinya Pak Bupati tidak melupakan Ogan Ilir setelah nanti balik ke provinsi. Insya Allah, apalagi Ogan Ilir adalah semacam pintu gerbang untuk masuk, selain Palembang, pintu gerbang untuk masuk ke Sumatera Selatan melalui jalan darat. Artinya dia juga bisa menjadi kota transit ya, kota transit dari berbagai sudut penjuru. Dan ini Ogan Ilir memang harus kita bangun dan kita kembangkan. Pak Bupati, kan sebentar lagi kita memasuki tanggal 9 Pak. Ya. 9 Desember itu sudah masuk masa pencoblosan, mungkin beberapa hari lagi minggu tenang. Apa himbauan Bapak kan tentu sebagai PJS juga ada tokoh masyarakat Ogan Ilir otomatis. Apa nih himbauan kepada masyarakat Ogan Ilir untuk supaya pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan aman dan lancar? Baik, terima kasih Reza. Jadi himbauan saya pertama adalah ya saya mengharapkan supaya iklim di Ogan Ilir selama pilkada ini tetap kondusif, kemudian tidak terjadi pergesekan-pergesekan yang menimbulkan konflik interest di antara masyarakat. Kemudian yang paling penting, masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, mereka harus datang tanggal 9 untuk memberikan hak suaranya. Untuk apa kita mendukung
kanan, mendukung kiri atau mendukung salah satu paslon, tapi kita tidak memberikan suara. Karena suara itulah yang menentukan bagaimana OI ke depan, bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang diharapkan. Nah, kemudian ini mungkin sekian kali ya, sudah sekian kali saya sampaikan, alhamdulillah dengan saya turun ke lapangan, kemudian berkolaborasi dengan Forkompinda, TNI Polri, alhamdulillah Ogan Ilir dinyatakan kondusif, bahkan mendapatkan predikat terbaik, ya 10 besar terbaik secara nasional. Dari 10 besar itu kita ranking 6 sebagai daerah yang melaksanakan pilkada terbaik, artinya terkondusif. Ya, artinya tidak terjadi. Ini sebuah prestasi. Dan apakah itu hanya akibat saya turun, ya walau-walam, tapi yang jelas kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah membuat kolaborasi kerjasama yang bagus dengan Forkompinda dan masyarakat. Ya, alhamdulillah, artinya kita punya prestasi itu. Dan saya berharap prestasi ini harus dipertahankan. Jangan sampai prestasi yang sudah didapatkan dengan susah payah dan pengakuan secara nasional harus tercemar hanya karena ada kepentingan sesaat yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang membuat Ogan Ilir menjadi tidak damai atau mungkin dianggap tidak kondusif lagi. Bapak kan tadi sambil bercerita akan memberikan catatan-catatan kepada bupati terpilih ini. Ini menarik Pak, jarang sekali seorang yang akan meninggalkan jabatannya memberikan catatan-catatan. Tentu hal yang menarik ini. Nah, catatan-catatan apa sih Pak yang akan Bapak berikan kepada bupati yang terpilih nanti terkait demi kemajuan dan perkembangan Ogan Ilir ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Tadi saya katakan bahwa saya menilai banyak sekali potensi yang ada di Ogan Ilir. Nah, dari tinjauan itu memang saya temukan ada beberapa hal, terutama berkaitan dengan infrastruktur. Nah, saya melihat kalau infrastruktur yang dibangun oleh provinsi semuanya nggak ada masalah. Cuma infrastruktur yang masuk kampung, yang memang adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten, saya menilai ini masih perlu kita tingkatkan. Akhirnya saya membaca catatan, dan alhamdulillah untuk jalan saja saya sudah mengajukan ada 11 titik. Untuk 11 titik yang saya usulkan ke provinsi untuk bisa mendapatkan bantuan nanti untuk peningkatan infrastruktur itu melalui bantuan gubernur. Ya alhamdulillah suratnya sudah sampai, mudah-mudahan kemarin kabarnya sudah direspon, dan tahun 2021 atau 2022 mudah-mudahan 11 titik ini akan jadi perhatian. Itu jalan kabupaten? Jalan kabupaten. Ya, kalau jalan provinsi udah mulus semua, ya sudah kinclong. Tinggal jalan kabupaten yang memang harus perlu peningkatan di beberapa ruas jalan ya. Terakhir Pak, ucapan pamit kepada warga Ogan Ilir Pak. Ya baik, dengan ucapan terakhir kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, saya Alfa Syahrizal yang diberikan amanah sebagai pejabat sementara Bupati Ogan Ilir, pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, segala support yang diberikan masyarakat Ogan Ilir. Ini tentunya menjadikan sebuah kekuatan bagi saya dan saya menjadi lebih percaya diri untuk ikut terlibat dan ikut menghantarkan Ogan Ilir menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini terima kasih doanya juga, badan saya tetap sehat. Nah, harapan saya sekali lagi, pembangunan di sebuah daerah tidak cukup oleh pemerintah saja tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Maka masyarakatlah memiliki peranan yang cukup besar juga untuk membantu pemerintah dalam pembangunan. Maka dari itu, mari kita sama-sama bahu-membahu, sing-singkan dengan baju, tegapkan langkah kita untuk kita ikut membangun Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai.